menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah ini kita punya tema istimewa, spiritual fitness, yaitu kebugaran rohani atau kesehatan rohani. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan tema sekaligus memberikan tujuan daripada tema, yaitu supaya jemaat itu bisa belajar untuk memperoleh hati yang lembut tapi tidak lembek, tegas tapi tidak menghancurkan. Senang dikasih tujuan supaya apa? Memudahkan pembicara itu mengarahkan pembicaraannya. Teman-teman saya yang lain, pendeta-pendeta yang lain, kalau seringkali saya tanya, Pak, temanya apa ini? Sudah Pak Roni, terserah Roh Kudus. Iman kalau sudah sundul langit ya kayak gini, saudara. Saudara, mari kita baca Matius pasal 5 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, 12 ucapan bahagia di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu Matius pasal 5, Matius pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7, khususnya yang ucapan bahagia ini lebih banyak berbicara tentang urusan rohani, membentuk sifat karakter, yaitu inner beauty Anda dan saya, sehingga orang yang bergaul dengan Anda itu akhirnya mengenal siapa Anda karena lewat sikap perilaku yang Anda tunjukkan. Yang tidak nampak di dalam pribadi saudara, tetapi yang terpancar di dalam kehidupanmu, itulah yang Tuhan mau bentuk. Saudara, orang yang lemah lembut, Yesus Tuhan itu ngomong, lemah lembut itu ternyata gandeng dengan rendah hati. Ada pada Matius pasal 11 ayat 29, ya. Tuhan Yesus itu ngomong, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti orang yang lemah lembut yang akan memiliki bumi adalah orang yang satu, dia tidak sombong. Dia orangnya sabar, tidak mudah reaktif dengan kejadian yang mungkin menekan atau tidak menyenangkan dia. Tidak mendadak ngamuk. Dia tenang. Dan dia bisa menjadi pribadi yang menyenangkan setiap orang yang berhubungan dengan dia. Tetapi dia punya prinsip yang tegas, karena biasanya orang yang lemah lembut dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin. Itu ada di dalam hidup seorang yang bernama Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga oleh karena dia menyenangkan banyak orang, dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi. Sebab di mana saja dia ada, di mana saja dia tinggal, dia akan berjumpa dengan orang yang bisa cocok dengan dia. Hidup itu sebetulnya tidak butuh banyak, saudara. Cukup. Itu takaran yang Tuhan Yesus berikan. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas bukan pekerjaan jasmani. Anda belajar tidak perlu pergi ke tempat supaya otot Anda kelihatan. Anda tidak perlu nge-gym. Ini perkara rohani. Tetapi bagaimana cara kita belajar? Kita tetap butuh personal trainer, yaitu Roh Kudus. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus itu ngobrol dengan perempuan Samaria yang sedang mau ngambil
air di sumur. Tuhan Yesus duduk di situ. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, ayat 13-nya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air, lanjut, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mulai dari sini silakan Anda garis bawahi, perhatikan tentang kata air yang oleh Tuhan Yesus diberikan, ditawarkan, dan disediakan, serta mau diberikan kepada perempuan Samaria ini. Dan dia bilang, kalau kamu minum air yang tak berikan ini tadi, kamu tidak akan haus. Bahkan sebaliknya, air yang aku berikan yang engkau minum ini akan menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Dari dalam dirimu muncul terus segala sesuatu yang baik, memancarkan terus-menerus kebaikan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kita punya PR. Air ini siapa? Air ini adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, yang akan melatih saudara di dalam sikap perilaku Anda sehari-hari, sehingga semuanya itu terpancar di dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Berarti caranya kita melatih, kita mesti mengundang Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mau menjadi mitra Roh Kudus, mencapai tujuan yang kita sedang impikan. Saudara, saya tunjukkan lebih dulu. Air ini kalau Roh Kudus, tak buktikan dulu lewat Alkitab. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Tadi perhatikan kata air, di sini ada judul bacaan, air sumber hidup. Mulai 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Konteks bacaannya sama, ya. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama dengan yang tadi. Yang dimaksudkannya oleh dia, oleh Tuhan Yesus, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berarti roh ini adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena ada keterangan Yesus itu belum dimuliakan. Kapan Tuhan Yesus dimuliakan? Yaitu ketika dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Dan seperti yang sudah dia katakan, dia akan dibangkitkan oleh Bapanya pada hari yang ketiga, menjadi yang pertama di antara orang mati yang dibangkitkan atas nama Yesus Kristus. Pada saat itulah dia dimuliakan. Dan ketika dia sedang ngobrol dengan perempuan Samaria, dia masih hidup di tengah-tengah para rasulnya.
Roh itu belum datang, sebab Tuhan Yesus belum dimuliakan. Nanti saat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang dia janjikan itu akan turun menyertai saudara dan saya. Dan kepada Anda dan saya dikatakan di situ, yang percaya kepadaku akan terima roh itu tadi. Saudara, itu lihat. Yang dimaksudkannya oleh Tuhan Yesus ialah roh. Ini adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya tadi bilang Anda harus mengundang personal trainer, yaitu Roh Kudus. Anda pasti bertanya di dalam pikiran Anda, loh, apa aku ini belum punya Roh Kudus? Saudara, ayat ini menjawab, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah ada Roh Kudusnya. Anda sudah punya. Tinggal sekarang bagaimana Anda mempersilahkan Roh Kudus sehingga dia berkenan berkarya 100% di dalam hidup Anda dan saya. Kita mesti ngomong, mohon kepada dia, Tuhan Allah Roh Kudus, jadilah Engkau Tuhan dan Tuan atas hidupku. Mengapa? Supaya dia leluasa memimpin saudara. Sebab ketika Roh Kudus turun atas seseorang, dia akan berkarya di dalam hidup saudara dan saya itu tentang 4 perkara. Yohanes pasal 14 ayat 26. Senang kalau saudara itu juga sambil nyatet sebetulnya. Karena penyakitnya orang Kristen itu keluar dari ruangan gereja, khotbahnya apa gitu bisa lupa, ngeblank langsung. Apa ya? Eling yang jam gitu. Ya, itu bisa ngeblank. Ya. Dicatat lebih enak. Ini lihat. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Tuhan Yesus, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Poin pertama, dia yang tinggal dalam hidupmu itu ngajar hidupmu, semua sisi kehidupan dia yang ngajar. Termasuk saya mau naik tadi, saya sudah berdoa, Tuhan, aku mau ngomong ini. Roh Kudus, Engkaulah Allah yang akan nuntun saya supaya saya menyampaikan firman apa yang Kau mau. Saya sudah persiapan, ojo sampai lali. Nek iso tambahno sempurnakan ini. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 1. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara akan diingatkan tentang firman Allah. Sehingga apa? Setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, firman ini menjadi pelita di dalam langkah kakimu. Bagaimana caranya dia mau berkarya 100%, menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup kita? Kita wajib hidup benar dan kudus, supaya atmosfer yang Anda ciptakan dalam kehidupanmu itu cocok dengan Allah Roh Kudus yang adalah suci. Benci dosa, hindari dosa, supaya Allah Roh Kudus itu cocok dengan kehidupan kita, sehingga dia berkenan tinggal menyertai kita dan berkarya secara leluasa, secara 100%. Saudara, sudah 2 poin. Poin ketiga, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus 100% jarang salah. Bukan saya ngomong tidak pernah salah ya, jarang salah. Tetapi kecuali suatu hari Anda menolak Tuhan. Sebab apa? Tuhan berikan kepada setiap manusia free will, kehendak bebas. Artinya apa? Bebas untuk taat, bebas untuk nolak. Termasuk Daud. Daud pasti tahu. Ketika dia mau berbuat zina pasti tahu ini salah. Tetapi ketika Daud memaksa untuk melakukan, Tuhan tidak intervensi, tidak mencegah. Sakarepmu, kamu sudah gede. Padahal Daud adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Padahal Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Meleset, saudara. Apalagi kita. Yang keempat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang disertai Roh Kudus punya feeling apa yang akan terjadi di kemudian hari, baik untuk keluarganya, baik untuk negaranya, baik untuk kotanya. Feeling, firasat itu diberi karena orang yang disertai Roh Kudus diberi potensi untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan dalam bentuk nubuat yang pasti akan terjadi. Saudara, banyak pendeta suka bernubuat. Tolong catat. Besok dia balik lagi, nubuatnya tidak terjadi. Tanyakan, Pak, omong kosong, toco itu, ngerti itu? Ini Alkitab. Orang yang ngerti dengan Alkitab ini, dia tidak akan menyampaikan nubuatan dengan sembarangan. Kalau tidak diutus Tuhan, tidak berani ngomong pasti. Sebab apa? Atmosfer itu selalu tak jaga, supaya aku hidup suci. Roh Kudus berkenan menjadi Tuhan dan Tuan atas hidupku 100%. Kalau aku sudah biasa bohong, dia pasti tidak mau berkarya 100%. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya prihatin ada banyak gereja, pendeta pembicara dalam tanda kutip membuat jemaatnya yang mendengar pengajaran mereka itu bingung tentang Roh Kudus. Karena mereka berkata begini, bukti Anda dibaptis oleh Roh Kudus, engkau berbahasa roh. Kuwabe tepuk tangan, saudara. Goblok kleru. Orang berbahasa roh itu karena 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 13 sampai 11. Itu bagian dari karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Tetapi orang terima Roh Kudus itu oleh karena dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baik secara percik maupun secara selam. Sembarang. Karena itu kalau saya diundang teman saya pendeta, Paroni baptisno jemaatku, saya tinggal tanya, percik po selam? Lu sampean bisa po? Iso kabeh. Nggak ada masalah. Bisa kabeh. Selam itu kesulitannya apa? Kalau dia di ICU gak iso tak delepno. Makanya jangan sok ngengkel. Selam saja yang paling sah. Dikasih kasus yang di ICU angkat tangan.
Mati di dunia tidak apa-apa, kan begitu. Tapi percek bisa terus, sembarang, mau di ICU mau di mana bisa percek. Tidak perlu ribut tentang metode. Tetapi yang penting sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sah. Dan saudara, oleh karena mereka mengajarkan bukti engkau dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh, maka menimbulkan jemaat yang tidak berbahasa roh. Itu kelimpungan. Loh, kalau gitu aku sudah punya Roh Kudus belum ya? Tadi dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan tadi, posisi Roh Kudus kan belum dicurahkan, belum Pentakosta, belum ada di Kisah Rasul pasal 2, belum Pentakosta. Roh Kudus sudah ditawarkan kepada perempuan tadi, lu kalau minum air ini, kamu mesti akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan sebaliknya, air yang kuberikan kepadamu akan memancarkan kebaikan-kebaikan sampai kepada hidup yang kekal, menjadi sumber mata air. Artinya apa? Tidak akan pernah habis kebaikan ini. Kenapa? Karena Roh Kudus pimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebaikan. Sudah ditawarkan, sudah disediakan, sudah diberikan. Pendeta buat persyaratan jadi ribet gitu loh. Gak melok duwe, melok ngatur gitu. Saudara, lihat Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat, kita yang jahat manusia, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa saudara? Itu, dia akan memberikan Roh Kudus. Sebab ini adalah janji. Lebih baik aku kembali kepada Bapa agar Roh Kudus itu turun dan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janji. Sudah tidak usah pakai pengajaran lain yang membuat jemaat itu jadi bertingkat-tingkat. Seakan-akan yang punya bahasa roh punya iman yang lebih tinggi daripada yang tidak berbahasa roh. Jujur aja, bahasa roh mereka belum tentu asli. Sebab sampai hari ini di Indonesia belum ada orang berbahasa roh kemudian yang di sebelahnya dikaruniai menafsirkannya. Belum ada. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan, aku lebih senang jika engkau punya bahasa roh, juga berdoa minta supaya aku bisa menafsirkan. Tapi belum ada. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lemah lembut tadi, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan diubahkan karena Roh Kudus tadi akan berkarya dalam 4 perkara tadi yang saudara tulis. Musa dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, Musa ini dipercaya sama Tuhan, dikasih tongkat, lambang kekuasaan Tuhan, bertindak atas nama Tuhan. Sama seperti kepala polisi, Kapolres itu punya tongkat komando, panglima apa punya tongkat komando. Ini sama Musa. Ketika
ketika dia mengambil perempuan lagi dari suku Kus ini tadi, Miriam kakaknya, Harun kakaknya, itu mengata-ngatai Musa. Musa jadi adiknya diem aja. Kenapa? Karena dia adalah orang yang lembut hatinya. Dimaki-maki, tidak ngamuk dia, tidak marah, tidak reaktif. Tetapi Tuhan yang ngasih perintah kepada Musa, memberikan tongkat kepercayaan kepada Musa, itu yang tidak terima. Ngamuk Tuhan. Nah saudara, apakah orang yang model seperti Musa itu selalu bisa dipakai oleh Tuhan tanpa dia dipoles oleh Roh Kudus? Pasti tidak. Karena kita tahu Musa itu umurnya itu 120 tahun. Dibagi jadi 3, 40 tahun dia tinggal di istana Mesir sebagai pangeran. Secara intelektual Musa oke. Dididik gaya pangeran. Secara manajerial bagus. Karena itu Musa dipakai oleh Tuhan untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Alkitab mencatat ada 600.000 orang Israel, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin bisa 1.200.000 itu. Butuh kepandaian Musa. Tetapi Tuhan melihat Musa tidak punya kesehatan rohani, tidak punya kebugaran rohani. Dia masih merasa menjadi orang yang punya kuasa. Dia adalah seorang pangeran. Sehingga ketika Musa keluar meninggalkan Mesir, dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang Mesir. Dia membela bangsanya, arogansinya itu keluar. Orang Mesir ini dibunuh dan dikubur di pasir. Saudara, karakternya, inner beauty-nya, kesehatan rohaninya, Tuhan tidak cocok. Maka Musa dididik oleh Tuhan langsung. Ketika dia dikejar oleh Firaun, Musa melarikan diri, ketemu dengan istrinya. Dia disuruh menjadi gembala domba milik mertuanya selama 40 tahun. Ini pekerjaan Roh Kudus. Setelah usia 80, baru Musa dipanggil oleh Tuhan. Dia melihat mukjizat yang dahsyat. Ada semak, ada api, tetapi semak itu tidak terbakar. Di balik api keluar suara, Musa, Musa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa dibuat menjadi orang yang punya hati sangat lembut. Dan orang yang punya hati yang sangat lembut ini, lemah lembut, selalu saja oleh Tuhan dipakai sebagai seorang pemimpin. Dan itu ada pada Musa. Dan Musa tunjukkan di tengah-tengah kelemah lembutannya dia, bukan berarti dia lembek. Dia tetap menunjukkan sebagai orang yang tegas, khususnya di dalam hal-hal yang prinsip. Tuhan minta Musa, Musa, kamu naik ke gunung. Tidak boleh bangsa Israel mendekat kepada gunung, kasih batas. Yang kelewat ini pasti mati. Mereka biar di bawah kaki gunung saja. 40 hari, 40 malam Musa bertemu dengan Tuhan. Musa bawa 2 loh batu. Tuhan berkenan menulis 10 perintah Allah dengan jari Allah sendiri.
Tetapi pada saat menjelang Musa mau turun, Tuhan bilang sama Musa, tuh lihat bangsamu ini. Baru sebentar saja mereka memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Sekarang kamu tinggal selama 40 hari. Bangsamu sudah menyembah kepada Allah yang lain. Mereka, karena Musa ditunggu tidak turun-turun, Harun, Miriam dan bangsa Israel mengumpulkan perhiasan orang Israel. Mereka buat patung anak lembu dari emas, disembah. Mereka menyanyi, mengelilingi, dan mereka bilang, inilah Tuhan yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Tuhan ini tersinggung. Tuhan marah. Sebab apa? 10 perintah Allah yang dibawa oleh Musa dari atas turun ke bawah, salah satunya itu bilang, jangan ada Allah lain kecuali aku. Oleh karena aku telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini prinsip. Dalam 10 perintah Allah, 4 kepada Tuhan yang vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu, perintah 1 sampai 4. Mulai perintah 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, sampai 10 itu kasihlah sesamamu manusia. Ini yang diambil oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan diadopsi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22, 36 sampai 40, yaitu hukum kasih. Ada di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nah saudara, begitu Musa turun, dia melihat mereka memuji-muji patung yang mereka dirikan. Anak lembu emas tadi, kelihatan bahwa ketegasan Musa itu masih ada di balik kelemah lembutan hatinya. 2 loh batu ini dibanting sama Musa, dan Musa marah. Musa memaki-maki, memarahi bangsa Israel. Dan Tuhan yang penuh belas kasihan, karena melihat 10 perintah Allah ini adalah perintah yang sangat penting, bilang sama Musa, Musa, buat 2 loh batu lagi seperti yang kemarin. Kamu naik lagi ke atas. 40 hari 40 malam lagi Musa ketemu Tuhan di atas gunung Horeb. Kembali Tuhan berkenan menulis dengan jari tangannya. Berarti Tuhan menulis berapa kali? 2 kali. Artinya apa? Ini maha penting. Hukum moral. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang satunya, tokoh yang satunya adalah Tuhan Yesus. Dia bilang pada Matius 11 ayat 29, dia bersabda begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Ayat selanjutnya bilang, kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Duh, tugas kok enak dan ringan. Ternyata Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada saudara dan saya adalah Tuhan yang tidak ngawur ngasih tugas kepada saudara. Sebelum saudara diberi tugas, saudara sudah diberi kemampuan menyelesaikan tugas tersebut.
Oleh karena itu dia bisa berkata, pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kemampuanmu. Dan dia bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, kerendahan hati juga ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi orang yang lemah lembut dan rendah hati pun adalah orang yang tetap memiliki satu ketegasan. Saat yang prinsip itu dilanggar. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Dia marah itu satu kali. Kalau kita sering kali marah, jangan pakai ayat ini. Tuhan Yesus saja marah, apalagi saya. Kita marah hampir setiap hari. Ini enggak. Ya. Di dalam seluruh Injil dia marah cuma satu kali ini. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, ketika yang prinsip itu dilanggar, Yesus sendiri yang lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, itu marah. Dijungkir balikan meja-meja mereka. Lembu, sapi, domba mereka diusir. Sebab mengapa? Rumah Bapaknya, bait suci, itu justru dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Tempat mereka, para panitia, itu mendapatkan keuntungan. Dia marah. Dan mereka menyediakan hewan untuk korban dengan harga yang selangit. Mafia sudah ada zaman dulu. Dan orang yang bawa dari rumah itu dikatain, kalau tidak percaya tanya asisten imam ini. Oh tidak sah ini, kurang ini. Yang sah yang di panitia yang menyediakan. Tapi harganya sudah harga yang tinggi. Supaya apa? Dapat cuan banyak. Nah saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian pula saya yakin semua yang ada di ruangan ini pasti akan bisa punya hati yang lemah lembut. Karena apa? Satu, proses kehidupan. Usia menentukan. Orang biasanya kalau semakin tua semakin bijak. Kalau muda biasanya ngamuk-ngamuk, apalagi yang punya truk banyak. Biasa di garasi bengok-bengok, jarak jauh. Saya yakin bisa jika Anda mengundang Roh Kudus sebagai pelatih kita pribadi. Dan kita mau menjadi mitra daripada Roh Kudus, mencapai tujuan yang kita impikan. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan marah ketika yang prinsip itu dilanggar. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci hari ini pun terjadi. Bagaimana rumah Allah, gereja katakan, itu telah menjadi bahan olok-olok bagi orang di sana. Dan mereka bilang, "Cuk gereja iku enak ya.
Di tengah-tengah para pengusaha itu tanya, enaknya kerja apa ya? Kerja apa ya? Kabeh sepi. Sing rame cuma gereja. Ketika orang tertekan dengan persoalan, gereja tambah penuh. Saudara, tidak apa-apa orang datang ke gereja. Tetapi lihat apa penyimpangan-penyimpangan yang hari ini terjadi. Bagaimana kita bisa mendengar juga bahwa Bapak ABC itu tadi tarifnya khotbah itu sekian. Ini sama-sama ini. Saya baru mau berangkat melayani kalau catatannya tiketnya Garuda, hotelnya bintang 5. Amplop lu kira-kira sendiri aja lah. Kalau gua biasa hidup di bintang 5, harus mau kasih piro. Apalagi nanti datang nenteng tasnya bermerek. Anda kira-kira pakai sabuknya, pakai sepatunya, dasinya, wis itu ndewek wis, kira-kira ndewek. Bagaimana mungkin kita juga mendengar bahwa pendeta ABC ini tadi baru mau melayani pemberkatan nikah jika ada 30 juta atau 40 juta. Amit-amit tidak sampai 1 tahun ada yang cerai. Padahal pendetanya top sudah. Ayo. Bagaimana juga kita bisa tahu? Karena memang di layar mereka itu ditampilkan sebelum ibadah. Salah satunya iklan. Pergi ke Israel. Bapak gembala sendiri yang jadi pemandunya. Harganya sekian. Yang biasa bepergian ngedumel di belakang. Padahal sudah sekian loh, hotelnya cuma kayak gini. Curiga enggak? Pihaknya yang punya travel itu ngomong sama pendetanya, Pak, 10 gratis 1. Bisa saja gembalanya ngomong, itu yang kuno. Sekarang enggak usah 10 gratis 1. Berapa puluh persen potong buat gua, jemaatku. Saudara, orang yang punya Roh Kudus menjadi Tuhan dan tuannya atas hidupnya harus marah. Harus marah. Sebab apa? Yang prinsip itu dilanggar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk mencapai apa yang Anda impikan. Tetapi yang jelas tema kita hari ini itu bukan pekerjaan jasmani, itu pekerjaan rohani, pekerjaan Roh Kudus. Anda baru bisa mencapai ke sana jika Anda hidup benar dan kudus, sehingga Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidupmu karena engkau menciptakan atmosfer yang cocok. Sebab Roh Kudus adalah Roh suci. Dan berjanjilah, beri dia ruang. Allah Roh Kudus, jadilah engkau Tuhan dan Tuan di dalam hidupku. Serta berjanjilah, aku mau bermitra dengan engkau Tuhan untuk mencapai apa yang aku impikan. Dan jangan lupa selipkan doa, Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan namamu dan kesukaan akan hatimu. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu.